Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Indonesia telah mendatangkan sebanyak 2.400 sampel vaksin COVID-19 Sinovac dari Tiongkok. Namun demikian, vaksin tersebut justru mendapatkan kritikan dan keraguan dari pihak Ombudsman dalam uji klinis tahap ketiga oleh PT Bio Farma. Pemerintah Indonesia baru saja mendatangkan sebanyak 2.400 sampel vaksin COVID-19 dari Tiongkok. Namun demikian, vaksin tersebut justru dapat kritikan dan keraguan dari Ombudsman dalam uji klinis tahap ketiga yang akan dilakukan oleh PT Bio Farma Persero pada bulan Agustus di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat. Anggota Ombudsman Alvin Lee mengungkapkan bahwa jika dalam uji klinis yang dilakukan mengalami kegagalan, maka pemerintah diminta harus menyiapkan langkah-langkah opsi mitigasi demi meminimalisir resiko dari gagalnya uji klinis tersebut. Dirinya menambahkan bahwa setiap tahap tingkat resiko akan semakin besar, terutama berkaitan dengan manusia. Tentunya harus memiliki protokol yang wajib dipatuhi jika menemukan dampak yang tidak terdeteksi dalam jangka waktu 2-3 bulan, bahkan hingga 4-5 tahun mendatang. Mereka juga mengingatkan untuk terus mengantisipasi segala sesuatu yang berhubungan dengan genetika manusia. Gitu, Pak. Ya, dari pengembangan vaksin ini kan dilakukan oleh beberapa negara ya, dan Indonesia saya yakin pemerintah juga terbuka bekerja sama dengan berbagai negara, tinggal kecocokannya saja, terutama adalah manfaat apa yang didapat dari Indonesia kalau memang bekerja sama, karena Indonesia juga ikut menanggung risiko. Nah, ini pertama misalnya jaminan ketersediaan vaksin tersebut untuk Indonesia sendiri, harganya terjangkau, kemudian secara komersial juga dengan Bio Farma, tentunya Bio Farma juga harus mendapatkan hak-hak komersialnya nanti, dan secara legal misalnya patennya dan sebagainya, hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan agar ketika vaksin ini nanti dapat dimanfaatkan secara internasional, Indonesia juga mendapatkan nama, mendapatkan pengakuan jasa berkontribusi terhadap penanggulangan wabah COVID secara internasional. Nantinya jika uji klinis vaksin COVID-19 tahap ketiga berjalan lancar, Bio Farma Persero akan memproduksi secara massal pada kuartal pertama pada bulan Januari 2021 sebanyak 250 juta dosis. Dari Tangerang, Banten, Nusantara, Ya, pemirsa, untuk memperbincangkan tema mengenai bagaimana sebetulnya uji klinis dari vaksin COVID-19 sebagai momen untuk BUMN farmasi untuk berkonsolidasi. Sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN FEBUI. Selamat pagi, Pak Toto. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Toto sudah bergabung, Pak. Kembali berbincang kita nih ya di Market Review. Pak Toto, tentu saja menyambung tema kita hari ini, bagaimana sebetulnya uji klinis dari vaksin COVID-19 yang masuk tahap 3 ini dapat menjadi sebuah momentum lah ya untuk BUMN farmasi untuk melakukan konsolidasi agar publik kemudian betul-betul mengetahui bahwa holding farmasi ataupun BUMN farmasi adalah satu langkah tepat untuk kemudian memberikan dampak yang signifikan dalam sektor farmasi di Indonesia. Ya. Saya kira ini suatu hal yang menarik gitu ya, bahwa kemudian di balik banyak dampak negatif dari COVID-19 itu ya, untuk beberapa perusahaan farmasi ini menjadi blessing, termasuk saya kira BUMN farmasi di Indonesia ya. Jadi saya mengucapkan dulu selamat lah ya kepada grup Bio Farma yang sudah melakukan uji coba di tahap 3 ini. Jadi secara umum kalau saya melihat konstruksi industri farmasi di Indonesia, terutama BUMN begitu ya, kan memang kalau lihat dari laporan keuangan di 2019 atau 2018 misalnya ya, untuk anak-anaknya Bio Farma, baik Kimia Farma maupun Indo Farma begitu ya, kan angka-angkanya sebetulnya kurang menggembirakan begitu ya. Yeah. Sehingga langkah konsolidasi membentuk holding di mana Bio Farma sebagai induk, saya kira menjadi salah satu ya program di mana mudah-mudahan bisa membuat supaya value dari keberadaan holding ini bisa membuat nilainya lebih tinggi dibandingkan masing-masing BUMN Farma tadi standalone begitu ya. Karena kalau sudah bergabung dalam holding itu artinya ada 3-4 perusahaan bergabung, nilainya mestinya bukan lagi 4 ya, nilainya mestinya 7. Itu artinya ada value creation yang bisa diciptakan. Nah, tinggal nanti kita melihat kira-kira sumber-sumber value creation yang ada itu
bisa nggak dioptimalisir gitu lah dengan keberadaan induk Bio Farma ini ya. Baik. Jadi saya kira momen COVID-19 dengan vaksin ini saya kira bisa menjadi langkah awal lah kita akan membentuk suatu model industri farma milik negara yang memang betul-betul akan kuat ke depannya. Ya, Pak Toto, mengenai bagaimana sebetulnya Anda melihat penunjukan Bio Farma sendiri sebagai leader dari holding BUMN Farmasi, sejauh mana ini kemudian dapat menjadi jaminan lah ya dalam tanda kutip bahwa dalam operasionalnya perusahaan-perusahaan BUMN Farmasi ini nanti akan lebih maksimal lagi berjalannya ataupun performanya. Ya, saya kira gini, kan itu yang digabung itu ada 2 atau bahkan 3 ya perusahaan farma milik negara yang sudah public listed company yang sudah go public. Nah kemudian Bio Farma itu kan memang yang belum go public. Jadi saya kira dari segi alasan kemudahan administrasi itu kenapa Bio Farma ditunjuk sebagai holding dari BUMN Farma ini ya. Kemudian kedua kalau kita lihat kan juga sebetulnya Bio Farma itu juga memiliki kekuatan yang sebetulnya luar biasa ya. Yeah. Perusahaan ini umurnya udah lebih dari 100 tahun sebetulnya kan. Dan sudah cukup dikenal di dunia internasional sebagai salah satu sumber penghasil vaksin yang utama kan. Jadi jaringan network dia di luar juga luar biasa kalau saya perhatikan ya. Bio Farma menjadi salah satu dari 30 produsen vaksin dunia yang diakui oleh WHO ya, yang kemudian mereka mendapatkan license ya untuk dapat memberikan ekspor barang vaksin ke banyak negara. Saya kira sudah mungkin lebih dari 100 negara yang menjadi customer-nya vaksin Bio Farma. Jadi dari segi ini saya kira juga itu menjadi sumber-sumber kekuatan ya. Jadi pada saat nanti BUMN Farma Indonesia akan go international, saya kira dengan network yang dimiliki oleh Bio Farma itu juga akan menjadi suatu keunggulan gitu. Baik, ya Pak Toto, apakah Anda melihat kemungkinan adanya ego dari masing-masing perusahaan BUMN? Artinya gini, ketika bicara mengenai bagaimana fungsi BUMN, selain kemudian dapat memberikan kontribusi dalam fungsi public service obligation, ada juga tuntutan bahwa memang seluruh perusahaan BUMN dapat memiliki performa yang betul-betul profesional gitu ya. Anda melihat kemungkinan ke arah sana nggak? Bagaimana sebetulnya ego ataupun mungkin kepentingan dari setiap perusahaan BUMN sendiri ini dalam sektor farmasi tentunya nanti akan teruji lah ya dalam holding farmasi ini. Ya, jadi sebetulnya salah satu keuntungan ya yang dimiliki oleh holding farma ini ya, karena segmentasi bisnis sebetulnya kan bisa dibagi ya. Kalau tadinya mungkin ada sebagian yang beririsan, sekarang kan biasanya bisa atur, bisa fokus gitu ya. Jadi kalau Bio Farma sendiri jelas keunggulan mereka ada di sebagai produsen vaksin misalnya. Kimia Farma dengan Indofarma dalam beberapa hal memang beririsan, tapi dengan adanya pembagian yang sudah dilakukan ya, di dalam holding ini, saya kira nanti misalnya Kimia Farma mungkin akan lebih banyak menggunakan seluruh jaringan channeling yang mereka punya ya, untuk distribusi obat. Itu kan hampir di seluruh Indonesia mereka punya ya. Sehingga either Bio Farma atau juga Indofarma ya, atau PH misalnya, dia nggak perlu lagi bikin outlet sendiri kan, menggunakan seluruh jalur Kimia Farma. Kemudian misalnya Indofarma juga mereka bisa lebih fokus kepada misalnya sebagai produsen alat-alat kesehatan saja misalnya, atau produk obat generik misalnya. Nah, jadi dengan segmentasi seperti ini sebetulnya agak lebih mudah mengatur fokus bisnis dari masing-masing anak atau induk yang ada begitu ya. Nah dengan cara ini saya kira pengaturan holding menjadi sangat penting. Bagaimana melakukan proses optimalisasi value creation-nya ya. Sehingga nanti mereka betul-betul bisa bangkit begitu ya. Baik. Kalau kita lihat sebetulnya karena report di 2018 atau 2019 tidak terlalu menggembirakan bagi anak-anak perusahaan farma ini, saya kira ini start dari sekarang lah poin kita bisa melakukan langkah-langkah perbaikan ke depan lebih baik saja. Baik. Ya, Pak Toto, kita akan jeda sejenak, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali. Ya,
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Toto, ada beberapa data, diantaranya adalah mengenai holding BUMN Farmasi, PT Bio Farma Persero, tentu saja sebagai ketua kelas dalam tanda kutip holding BUMN Farmasi. Di bawahnya nanti akan ada PT Bio Farma TBK, PT Indofarma TBK, kemudian ada PT Kimia Farma TBK. Dan berikutnya adalah mengenai tujuan pembentukan holding farmasi, diantaranya adalah untuk memperkuat kemandirian industri farmasi nasional, meningkatkan ketersediaan produk, kemudian menciptakan inovasi bersama dalam penyediaan produk farmasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang terbaik. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Toto. Tadi sudah disampaikan oleh Anda, Pak Toto, bagaimana sebetulnya sebaiknya pola lah ya, ataupun sistem yang dilakukan agar kemudian nanti tidak ada ego dari masing-masing perusahaan BUMN farmasi ini ketika memang sudah betul-betul berjalan secara efektif. Yang bertugas untuk melakukan pembagian segmentasi, kemudian juga segmen lah ya. Itu artinya apakah akan dilakukan di Kementerian BUMNK atau dilakukan oleh PT Bio Farma sendiri? Ya, saya kira pada saat membuat master plan terhadap pembentukan holding farma itu, saya kira soal segmentasi juga pasti sudah dibahas lah ya. Sehingga nanti karena sekarang holdingnya sudah eksis, jadi saya kira Bio Farma sebagai induk usaha itulah yang nanti akan menjalankan fungsi tadi ya. Baik. Jadi segmentasi terhadap masing-masing anak perusahaan yang ada, termasuk juga buat Bio Farma, dibuat sedemikian rupa sehingga sifatnya itu saling support, saling menunjang begitu ya. Jadi tidak ada lagi misalnya overlapping, misalnya perebutan wilayah pemasaran antara Indofarma dengan Kimia Farma misalnya, atau dengan PH gitu ya. Itu diatur sesuai dengan spesifikasi segmentasi masing-masing pihak ya. Dan nanti memang induk dalam hal ini Bio Farma kemudian bisa melihat kinerja dari masing-masing anak usaha ini tentu dengan fokus pada segmen market yang mereka lakukan sebagai penekanan tiap perusahaan begitu ya. Sehingga akan lebih mudah melihat apakah performance dari tiap anak usaha tadi bisa menjadi dalam kondisi baik atau dalam kondisi stagnan atau seperti apa ya. Baik. Nah, saya kira nanti kita lihat laporan di 2020 di akhir tahun lah saya kira ya. Itu akan memperlihatkan efektivitas dari segmentasi yang sudah dibuat. Betul. Pak Toto, bagaimana sebetulnya holding BUMN Farmasi ini dapat menjadi sebuah jaminan ketersediaan akses dalam hal akses bagaimana masyarakat dapat mengakses produk-produk farmasi dengan baik, ataupun mungkin dari point of view keekonomian. Bagaimana holding BUMN ini dapat menjadi sebuah jaminan lah ya untuk menjamin itu semua? Ya, saya kira dari pihak Kementerian BUMN, Pak Menteri Erick Thohir kan sudah melakukan beberapa program-program prioritas begitu ya. Jadi salah satunya diharapkan bahwa BUMN-BUMN itu bisa memberikan kontribusi kepada negara paling optimal misalnya, supaya kita memiliki ketahanan energi misalnya ya, ketahanan terkait dengan kemandirian persenjataan strategis, atau juga ketahanan terkait dengan farmasi ini kan. Yeah. Karena dalam situasi COVID ini baru ketahuan bahwa misalnya kita cukup memiliki kelemahan struktur ya di industri farmasi sebetulnya kan. Sehingga bagaimana ke depan tentunya holding farma ini bisa berperan ya sebagai suatu apa istilahnya entitas yang bisa memberikan jaminan ya bagi ketahanan kesehatan di masyarakat Indonesia. Baik. Jadi kalau kita lihat strukturnya ya, misalnya kan hampir misalnya 90% bahan baku ya, untuk pembuatan obat itu kita import ya. Sebagian besar mungkin dari China atau India kan. Sehingga kalau situasinya darurat tentu kan kita harus bisa lebih suatu kemandirian ya. Saya baru dengar misalnya Kimia Farma di tahun buku ini mereka akan fokus untuk membuat tadi ya pabrik bahan baku obat misalnya. Sehingga bisa mengurangi ketergantungan misalnya secara staging saja sekarang 90%, mungkin 2 tahun lagi tinggal 75% dan seterusnya. Nah, jadi perbaikan ini akan membantu supaya ketahanan farmasi itu betul-betul bisa dirasakan ya oleh publik gitu kan. Nah, saya kira fungsi dari holding farma itu menjadi penting ke arah itu. Kedua, misalnya juga kaitannya dengan distribusian untuk jaringan distribusi obatnya begitu ya. Itu kan bagaimana tuh optimalisasi Kimia Farma dari sektor itu begitu ya. Supaya itu juga bisa jalan dengan baik. Jadi kalau semua fungsi-fungsi basic ini bisa dijalankan ya oleh holding farma ini, saya kira itu akan menjadi sangat bagus ya. Jadi di satu sisi mereka tetap sebagai perusahaan yang
punya orientasi profit, tapi di sisi lain juga pelayanan publiknya bisa jalan dengan baik gitu. Pak Toto, saya ingin tahu point of view dari Anda bagaimana holding BUMN Farmasi ini dan roadmap bisnis farmasi secara keseluruhan. Ada peran-peran yang juga sangat penting kemudian disumbang oleh teman-teman industri farmasi di swasta gitu ya. Bagaimana sebetulnya ini meningkatkan ketahanan dari farmasi ataupun produk-produk farmasi di Indonesia. Seperti apa nanti kira-kira perubahan roadmap-nya Pak Toto? Ya, saya kira ini yang penting adalah menumbuhkan adanya kemandirian dulu ya di industri farmasinya. Jadi kemandirian itu tentu tidak bisa hanya disokong oleh BUMN Farma saja. Tentu juga peran serta dari industri farma yang lain di luar BUMN ya. Saya kira kan pemain-pemain besar juga ada, misalnya Kalbe Farma ya. Kalbe kan juga saya baca juga mereka sudah tanda petik bekerja sama lah ya dengan satu perusahaan lain di luar untuk juga bisa mulai mencobakan vaksin COVID ini misalnya. Nah, jadi saya kira dengan kerjasama di antara pelaku industri ya, secara umum ya, baik BUMN maupun swasta, yang paling penting saya kira adalah bagaimana menumbuhkan kemandirian itu. Kemandirian startnya dari mana? Ya startnya tentu kita lihat dari sisi upstreamnya dulu ya, dari hulunya ya. Kalau kita bisa mengurangi misalnya ketergantungan bahan baku obat, kita bisa produksi di dalam negeri lebih banyak, itu kan tentu akan bisa mengurangi cost structure ya dari perusahaan, sehingga mungkin harga obat juga bisa lebih terjangkau lah begitu misalnya. Nah untuk itu tentu perlu ada banyak prasyarat ya yang harus dipenuhi oleh industri ini kan ya. Jadi saya kira salah satunya juga anggaran terkait dengan research and development ya. Di setiap perusahaan farma ini apakah sudah cukup kuat nggak gitu ya. Untuk nanti mereka bisa juga secara mandiri ya menemukan temuan-temuan baru, paten dan segala macam ya. Sehingga ini juga tidak selalu tergantung juga kepada import dari pihak luar. Ini juga saya kira kunci juga saya kira. Ya, Pak Toto masih ada satu segmen. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review. Sebelum kita lanjutkan bagaimana sebetulnya peran dari BUMN Farmasi untuk melakukan akselerasi dalam proses uji klinis tahap ketiga vaksin COVID-19. Saya ingin melanjutkan tadi perbincangan bagaimana sebetulnya BUMN Farmasi ketika memang sudah dijadikan holding ini dapat tetap menciptakan sebuah iklim persaingan industri farmasi yang fair untuk teman-teman industri farmasi tapi yang swasta gitu ya. Pak Toto, seperti apa analisa dari Anda? Ya, saya kira dalam konteks ini kan pemerintah memberikan kesempatan kepada semua pihaknya. Artinya industri farmasi yang siap lah ya, untuk segera tampil di depan ya, untuk bisa memproduksi katakanlah kebutuhan obat atau vaksin ya, bagi pencegahan ataupun aspek kuratif lah dari situasi yang ada sekarang. Nah, jadi saya kira tinggal nanti bagaimana industri yang ada siap untuk menerima tantangan ini ya. Jadi kalau misalnya sekarang yang utama diberikan kepada BUMN dulu, saya kira sih itu wajar saja karena memang BUMN kan kepanjangan tangan pemerintah lah kurang lebih begitu ya. Sehingga mereka bisa lakukan koordinasi dengan cepat. Tapi setelah itu kan saya kira juga insentif atau bantuan apapun untuk penumbuhan industri ini secara lebih cepat saya kira harus diberikan kepada seluruh industri ya dengan wajar dan perlakuan yang sama. Jadi saya kira ini juga menjadi kesempatan buat pelaku industri di luar BUMN di farma ini juga untuk segera ambil kesempatan lah ya untuk bisa berperan ya dalam konteks penguatan industri farmasi ke depan. Jadi saya kira roadmap pemerintah dalam kaitan ini sudah jelas ya bahwa perlu ada kemandirian dari sisi penyediaan farmasi di lokal dan begitu saya kira akan didorong ya semua pelaku industri yang ada supaya mereka bisa segera juga menyiapkan diri sebagai supplier kebutuhan bagi domestik begitu kan. Pasti ini kan jadi kesempatan ya. Tinggal bagaimana mereka semua mempersiapkan diri. Saya kira insentif atau hal-hal lainnya yang akan disiapkan pemerintah untuk mempercepat proses ini, saya kira segera akan diberikan begitu ya. Nah, saya kira dengan soal itu, maka saya kira fairness terhadap
semua pelaku bisnis di industri farma ini bisa dilakukan dengan lebih baik ke depan lah. Baik. Ya, Pak Toto, mengenai akselerasi uji klinis tahap 3 untuk vaksin COVID-19, bagaimana sebetulnya BUMN farmasi ini dapat betul-betul merapatkan barisan begitu agar prosesnya dapat berjalan dengan lancar dan mungkin syukur-syukur nanti akan mempercepat lah ya proses uji klinis yang dilakukan. Walaupun tadi sudah disampaikan oleh Bio Farma bahwa 6 bulan itu yang paling cepat gitu. Tapi kalau mungkin ada koordinasi yang betul-betul dilakukan, siapa tahu mungkin prosesnya akan lebih cepat. Analisa Anda seperti apa, Pak Toto? Ya, saya kira uji coba ini kan perlu juga ada faktor kehati-hatian begitu ya, dan faktor-faktor lain lah yang secara standar operating procedure mereka harus ikuti begitu ya. Jadi kalau standar normalnya 6 bulan misalnya, ya mungkin itu adalah standar juga yang diberlakukan pada saat melakukan uji coba klinis tahap 3 ini di tempat lain kan. Karena selain di Indonesia itu juga dikerjakan di Bangladesh, di Brazil dan seterusnya gitu. Tapi kalau memang misalnya percepatan proses uji coba tahap 3 ini bisa dipercepat, ya kan juga why not begitu ya. Nah tapi kan itu kan perlu tanda petik saya kira kerjasama banyak pihaknya. Baik. Dengan Bio Farma sebagai produsen vaksinnya, tapi juga misalnya dengan para sukarelawan ya yang nanti akan segera mau untuk menjadi uji coba itu misalnya kan. Dan juga bagaimana karena saya kira soal kecepatan bahwa pembentukan antibodi efektif dalam 14 hari setelah disuntik vaksin dan segala macam itu kan memang butuh waktu ya. Dan sampelnya kan juga lumayan banyak begitu ya. Saya kira sepanjang standar operating procedures-nya masih bisa menoleransi ya keamanannya dari uji coba ini, saya kira itu dilaksanakan lah. Ya, yang paling penting semua pihak berkoordinasi dengan baik agar proses uji klinis ini dapat berjalan dengan baik dan vaksinnya betul-betul siap digunakan nanti ya. Pak Toto, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Sukses untuk Anda, Pak Toto. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Baik, ya selamat siang Pak Toto. Pengamat BUMN FEB UI tadi kemudian sudah berbincang bersama kami, dan sebelumnya ada Pak Iwan Setiawan, Head of Corporate Communication PT Bio Farma Persero. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber dalam Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Ardian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.